Halo semua, saya Sarika Semana Pasomba. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Sini saya akan jelaskan dua, yaitu gelombang transisioner dan gelombang stasioner. Silahkan menyaksikan. Gelombang itu dibagi menjadi dua, itu ada transversal dan longitudinal. Nah, lalu kalau yang transversal itu bentukannya kayak lembah dan gunung seperti ini, dan sedangkan yang longitudinal itu seperti kriwil-kriwil gitu. Jadi kalau misalkan transversal itu tuh arah geraknya itu tuh ke sumbu X, dan sedangkan arah getarnya itu ke sumbu Y. Nah, sedangkan longitudinal itu geraknya itu ke sini, ke kanan, dan getarnya juga ke kanan. Nah, lalu di sini juga gelombang itu ada dua gelombang yang berjalan dan diam. Nah, contohnya di sini akan menjelaskan tentang yang berjalan. Jadi berjalan itu ada banyak rumusnya nih. Di sini ada yang W itu adalah kecepatan sudut. Nah, jadi satuannya itu tuh radian per second. Nah, kalau yang ini adalah frekuensi, satuannya itu hertz. Dan sedangkan ini periode, satuannya itu second. Lalu ada V ini disebut sebagai cepat lambat. Jadi bisa satuannya itu meter per second. Lalu di sini ada K ini adalah tetapan gelombang. Lalu kita di sini ada menjelaskan tentang simpangan. Jadi simpangan di sini itu tuh untuk rumusnya. Jadi kalau misalnya ini kan di sini ada plus minus. Nah, jadi dilihat itu dari gelombangnya. Jadi misalkan gini, ada gelombangnya seperti ini. Itu ya, satu aja. Nah, di sini S-nya, lalu di sini P-nya. Nah, karena bermula dari sini nih, ya kan? Maka ini kan berarti kanan kan arahnya, jadi minus. Kan tadi kita udah jelaskan kalau minus itu arahnya ke kanan, ini kan kanan jadi minus. Di sini ada contoh soal. Nah, ini tadi bisa diingat kembali rumusnya itu tuh kan tadi Y sama dengan A sin WT min KX, ya kan? Nah, lalu kita kerjain nomor A. Nah, jadi ini nih sebagai patokan buat yang ini. Jadi A-nya ini kalau misalkan dilihat dari sini, itu kan berarti 0,01 itu A-nya kan. Nah, lalu ini 16 pi T ini nih berarti 16 W-nya itu tuh berarti 16 pi kan. Ini W-nya. Lalu ini 14 pi X berarti ini K-nya. Ya kan? Nah, lalu kita di sini cari A. A-nya berarti kan ini 0,01 meter. Nah, berarti kita cari yang B-nya lagi, bilangan gelombang. Berarti K-nya kan. Nah, K-nya tadi ini 4 kan? 4 pi. Lalu yang C, nah kalau untuk frekuensi ini kita bisa mencari dari W, karena W itu kita udah ketahuan W-nya. Lalu rumus W itu tadi kan 2πf kan. Nah, di sini bisa WF-nya, berarti W-nya tadi adalah 16 pi. 16 pi dikali 2πf. Pi sama pi-nya bisa dicoret, 2 dan 16-nya bisa jadi 8, berarti 8 sama dengan F. Berarti frekuensi itu 8 Hz. Lalu untuk yang D itu adalah panjang gelombang, berarti lambda kan. Nah, kalau lambda ini tadi kita bisa nyari melalui K, kan K tadi 2 pi per lambda. Nah, berarti K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya tadi adalah 4 pi kan, 4 pi per 2 pi per lambda. Ini bisa coret, sisa 2 sama dengan 1 per lambda, berarti lambdanya itu sama dengan 1/2, berarti 1/2 meter, ya kan. Lalu kita di sini nomor yang E itu cari cepat rambat. Cepat rambat tadi rumusnya cepat rambat V. V itu tadi rumusnya itu lambda dikali frekuensi. Nah, lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi udah ketahuan kan, lambdanya berapa? Lambdanya itu setengah M. Lalu frekuensi tadi juga udah ketahuan, itu 8 Hz. Berarti 1/2 dikali 8 aja. Berarti 4, berarti kecepatannya 4 meter per second. Sudah gitu aja. Ini contoh yang pertama. Ini contoh soal kedua. Nah, dari sini ke sini itu tuh 10 meter. Kalau bisa dilihat dari sini,
Ini kan setengah, seperempat, berarti jadi setengah, berarti jadi ini 1 lambda nih, segini nih 1 lambda nih, ini sama dengan, jadi tuh kayak bisa dibilang satu gelombang itu sama dengan 10 meter kan, berarti lambdanya itu sama dengan 10 meter. Nah, jadi satu gelombang itu adalah 10 second dari mana? Itu dari sini, yaitu 15 dikurangin 5 ya, jadi 15 dikurangin 5 jadi 10 second, berarti ini periodenya 10 second kan. Udah kayak gini, berarti kita nyari kecepatannya. Ini soalnya tuh untuk mencari kecepatan. Berarti T sama dengan, jadi rumusnya itu bisa 2 kan, antara lambda kali frekuensi atau enggak lambda dikali periode. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi kan frekuensi itu tuh rumusnya adalah bisa dari F sama dengan 1 per T. Berarti kalau misalkan kita ganti V sama dengan lambda kali 1 per T, berarti kan sama aja lambda per T. Berarti ini sama aja kan. Habis itu kita bisa cari si lambdanya tadi udah dapat 10 meter per periodenya tadi 10 second, berarti sama dengan 1 meter per second. Jadi V-nya sama dengan 1 meter per second. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasionernya atau gelombang diam. Nah, di sini itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalau dia simpulnya itu tuh kayak terikat, ya itu tuh dia tuh kayak di sini. Jadi di sini simpul. Jadi kayak seperti gini. Tuh. Nah, ini nih simpul. Jadinya dia masukinnya tuh ke yang terikat. Nah, kalau ujung bebas, dia tuh bebas. Jadi mulainya dari atas kayak gini. Tuh, jadi dia bebas gitu, nggak ada yang diikat di ujungnya. Jadi kalau yang gelombang yang diam yang terikat, ya ini bisa dibilang ini adalah simpul nih. Yang kayak bagian kayak X ini simpulnya nih, simpul. Dan sedangkan yang besar-besar seperti ini nih, itu namanya perutnya. Nah, jadi rumusnya itu adalah dia sama dengan 2 amplitudo sin Kx dikali cos Pt min KL. L-nya itu adalah panjang, KL-nya itu adalah panjang talinya, dan sedangkan X-nya itu adalah jarak dari ujung pantul ke titik P. Y sama dengan 0,05 sin 6 pi T cos 10 px meter. Nah, dari sini kita bisa coba cari tentukan amplitudo maksimumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Jadi kalau amplitudo itu tuh karena di sini tulisannya amplitudo maksimum, jadi dia pakainya langsung ini aja. Ini A, jadi ini amplitudonya langsung. Nah, kalau misalkan tulisnya amplitudonya saja, itu jangan ada yang PT-nya. Jadi misalkan kalau misalkan nanyanya tentukan amplitudo, biasa amplitudo aja. Berarti dia jadinya tuh kayak 0,05 cos 10 px. Kita jauhin yang ada PT-nya ini. Oke. Lalu sudah, ini contoh soal nomor 1. Nah, lanjut kita lanjut nomor 2. Nah, lanjut nomor 2 ini nih kita bakal kayak persamaan stasionernya, gelombang stasionernya. Jadi contoh soalnya itu ada Y1 itu adalah 0,03 sin 6 px ditambah 4 pi T meter. Y keduanya itu sama dengan 0,03 sin 6 px min 4 pi T meter. Nah, jadi kalau misalkan cari persamaan gelombangnya, itu tuh bisa kayak dijumlahin jadinya kan berapa? 0, jadi kita Y 0,06 sin, kita pakai 1/2. Nah,
Habis itu kita jumlahin ini berapa? 12 px. Berarti kan jadinya ini 16, terus ini habis. Nah, terus habis itu satunya cos ininya dikurangin, berarti kan jadinya habis, px-nya habis, berarti sisa 8 pi t. Udah, ini persamaan stasionernya. Kita tinggal ini 1/2, maaf lupa. Nah, jadi ini tinggal coret. Jadi berapa nih? 4. Berarti jadinya ya stasionernya itu sama dengan 0,06 sin 8 px cos 4 pi t. Dan ini gelombang stasioner, persamaan stasionernya seperti ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang gelombang dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih.